Apa kabar hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang baru di bulan yang baru, bulan Juli 2020. Kita sudah melewati banyak hal di tahun ini, di hari-hari yang lalu, dan kita tetap harus berjuang untuk menghadapi berbagai hal di hari-hari ke depan. Bicara tentang perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan Saudara, tentu yang namanya hidup tidak lepas dari apa yang disebut sebagai perjuangan. Saya jadi ingat satu lirik lagu yang berbunyi seperti ini. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Ya, mungkin Bapak Ibu dan Saudara tahu lirik lagu yang baru saja saya nyanyikan. Dari lirik itu kita sama-sama melihat dan mendengar bahwa yang namanya kehidupan memang tidak lepas dari perjuangan. Sejak kita berada dalam kandungan ibu kita terus berjuang. Kita berjuang juga untuk keluar dari kandungan ibu kita. Dan sampai sekarang ini perjuangan itu tetap ada. Di hari-hari ke depan tentu kita akan menghadapi perjuangan-perjuangan yang lain. Bicara tentang perjuangan Bapak Ibu, kali ini saya mau berbagi tentang perjuangan yang pernah saya alami. Seperti apa itu? Mari kita simak bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara pernah membaca kalimat-kalimat seperti ini. Ya, kalimat-kalimat itu berisi tentang bagaimana orang yang merantau. Bicara tentang merantau dan perjuangan yang pernah saya alami selama berada di perantauan, membuat saya teringat kembali bagaimana perjuangan-perjuangan yang seru yang saya alami kala itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, sejak kecil sampai usia saya sekitar 16 tahun, saya tidak pernah lepas dari orang tua. Saya tinggal dan tumbuh bersama dengan mereka belasan tahun tersebut. Sampai kemudian saya diterima di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Karena saya diterima di sana, maka mau tidak mau saya harus meninggalkan kota Bandung yang selama 16 tahun sudah menjadi bagian dari hidup saya. Saya juga harus meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua, meninggalkan adik-adik saya, meninggalkan teman-teman dan segala sesuatu yang berada di kota Bandung. Tentu Bapak Ibu dan Saudara, pengalaman ini tidak bisa dengan mudah saya terima karena saya sudah lama dan terbiasa hidup bersama-sama dengan mereka. Tapi mau tidak mau, saya tetap harus meninggalkan kota Bandung dengan segala hal yang ada di dalamnya untuk pergi ke Yogyakarta menuntut ilmu di Universitas Kristen Duta Wacana tersebut. Saya, Bapak Ibu dan Saudara, di tahun pertama kami diharuskan untuk tinggal di asrama. Memang satu pengalaman yang baru dan pertama kali bagi saya berada dalam lingkungan yang seperti itu. Hari-hari pertama saya berada di asrama tentu saya merasakan perasaan-perasaan yang kurang nyaman. Kenapa? Karena saya harus
berbagi dan juga hidup bersama dengan teman-teman yang lain yang saya belum kenal. Saya bukan tipe orang yang mudah untuk bergaul, mudah untuk berteman, mudah untuk berkenalan. Saya cenderung malu dan penakut kala itu. Sehingga untuk mempunyai teman yang baru, pertemanan yang baru, itu menjadi sebuah hal yang menyulitkan saya. Tapi apa boleh buat? Karena saya memang harus berada di situ dan saya memerlukan orang lain, maka saya berusaha untuk berteman. Adaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan teman yang baru, dengan suasana yang baru, bagi saya adalah sesuatu yang cukup berat. Karena ya tadi itu, pada dasarnya saya bukan orang yang pintar untuk bergaul, pintar untuk menjalin pertemanan, pintar untuk membuka diri pada orang yang belum saya kenal dengan baik. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu dan Saudara, di masa-masa awal saya berada di asrama adalah masa-masa yang cukup berat. Saya di satu sisi kadangkala teringat dan begitu merindukan keluarga, tapi di sisi lain saya harus berdamai dan menerima kondisi yang ada pada saat itu. Hari demi hari, bulan demi bulan saya lewati dan akhirnya saya bisa untuk membuka diri dan memiliki teman dengan orang-orang lain yang ada di asrama tersebut. Saya berada di asrama selama 2 tahun Bapak Ibu. Setelah 2 tahun ada di asrama, saya akhirnya diizinkan untuk tinggal di kos-kosan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, banyak perjuangan-perjuangan dan kisah-kisah seru yang terjadi ketika saya tinggal di kos-kosan. Misalnya soal makanan. Kalau di asrama, karena kita sudah bayar all in semuanya 1 bulan, maka kalau akhir bulan dan kiriman uang saku dari orang tua belum datang, paling tidak makanan tetap terjamin. Karena kami anak-anak asrama masih bisa dapat makan pagi, makan siang, dan makan malam. Tapi ketika sudah tinggal di kos-kosan dan akhir bulan serta kiriman uang saku dari orang tua belum datang, maka kita harus pintar-pintar cari cara supaya perut tetap terisi. Macam-macam Bapak Ibu, mulai dari pura-pura puasa atau menghemat pengeluaran sampai minta-minta camilan pada teman satu kosan yang lain. Seru. Dan kadang-kadang kalau diingat-ingat kembali, betapa menyedihkan saat itu. Pengalaman-pengalaman seperti ini membuat saya belajar bahwa kadangkala kita selalu dikuasai dan dipenuhi dengan segala kekhawatiran. Khawatir nggak bisa makan, khawatir karena jauh dari orang tua, khawatir karena tidak bisa apa-apa, dan lain sebagainya. Padahal setelah dilewati dan dijalani, pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Ketika saya tidak punya uang karena kiriman orang tua datang terlambat, saya ditolong oleh Tuhan lewat pertolongan teman-teman satu kamar, teman-teman satu kos. Bahkan kakak-kakak tingkat saya juga menolong dengan cara mereka masing-masing. Ketika saya merasa kesulitan untuk belajar, maka Tuhan juga menolong saya melalui orang-orang yang ada di sekitar saya. Berdiskusi dengan banyak orang, berefleksi, dan belajar juga untuk
bisa mencari tahu tentang segala hal, membuat saya akhirnya bisa melewati masa-masa paling susah pada saat itu. Bahkan ketika saya putus cinta, Bapak Ibu. Ada kakak tingkat saya dengan setia menemani, menyemangati, dan terus mensupport saya, bahkan mengiming-imingi saya untuk bisa makan pizza secara gratis kalau IP saya naik. Karena pada saat itu ketika saya putus cinta, IP saya turun drastis. Bapak Ibu dan saudara, itulah perjuangan-perjuangan yang pernah saya alami. Mungkin apa yang saya alami tidak separah atau tidak seberat perjuangan-perjuangan yang Bapak Ibu sedang alami dan rasakan. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan menolong saya, Tuhan juga pasti akan menolong Bapak Ibu dan saudara. Kehidupan yang baru setelah pandemi COVID-19 ini memang mungkin tidak mudah bagi kita untuk bisa kita lewati dan jalani. Mungkin ada dari Bapak Ibu dan saudara yang mengalami keterpurukan baik secara ekonomi, finansial, atau juga mental, spiritual. Tapi ingatlah selalu Bapak Ibu dan saudara, bahwa di tengah-tengah perjuangan yang kita sedang hadapi dan alami, Tuhan selalu ada. Tuhan hadir baik melalui orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun melalui peristiwa-peristiwa kecil yang barangkali tidak kita sadari. Tuhan selalu hadir menolong dan menopang kita sehingga kita akan dimampukan melewati dan menyelesaikan perjuangan-perjuangan ini. Jadi Bapak Ibu dan saudara, jangan patah semangat. Tetap terus bersemangat. Tetap terus berjuang bersama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong Bapak Ibu dan saudara. Demikian sharing saya, perjuangan yang tidak seberapa ini yang bisa saya bagikan pada Bapak Ibu dan saudara. Kiranya apa yang saya bagikan ini menguatkan Bapak Ibu, karena baik saya maupun Bapak Ibu dan saudara akan terus berhadapan dengan berbagai pergumulan, persoalan. Oleh karena itu mari kita sama-sama berjuang, dan kita berjuang tidak sendirian, bersama dengan Tuhan Allah, bersama dengan orang-orang di sekitar kita, dan tentu saja kita bisa melewati segala perkara karena Tuhan yang memampukan kita. Sekian sapaan ngopi saya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain, dan Tuhan Yesus memberkati.